Shalom, selamat berjumpa kembali uh, dalam mata kuliah Komunikasi Kristen. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Engkau Allah yang hidup yang berkuasa dan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup sampai dengan saat ini. Ini merupakan anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kami dapat kami pakai sebaik mungkin untuk memuliakan Engkau. Melalui mata kuliah ini kami rindu belajar lagi tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa dari pertama sampai selesai. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan itu doa kita bersama sehingga kita boleh melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Iya, baik, pada saat ini kita akan bersama-sama atau saya akan memberikan mata kuliah khususnya kelanjutan dari komunikasi Kristen. Ya, kelanjutan dari komunikasi Kristen. Yang lalu kita masuk dalam atau kita sudah mempelajari tentang komunikasi dalam kitab Kisah Para Rasul dengan tugas Petrus ya, tugas Petrus yang kalian sudah kerjakan. Dan saya percaya bahwa kalian dapat banyak berkat di dalamnya karena yang kita pelajari adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saat ini kita akan mengikuti dalam hubungan dengan sesuai dengan bahan ajar kita, yaitu komunikasi Rasul Paulus. Ya, komunikasi Rasul Paulus. Dan itu sesuai dengan RPS yang ada. Kita akan belajar komunikasi Rasul Paulus dengan 3 kali pertemuan. Dan sesudah itu kita akan masuk pertemuan-pertemuan yang berikut sampai kepada UAS. Ya. Komunikasi Rasul Paulus, Ibu harap kalian juga sudah ada di depan bahan ajar ya, sehingga boleh membaca dan melihat bersama-sama karena ada banyak hal-hal yang Ibu tambahkan yang harus nanti kalian tulis dalam refleksi. Paulus, dikatakan di sana, Paulus seorang komunikator yang mempunyai prinsip-prinsip dalam komunikasinya. Ya, jadi dalam kitab Kisah Para Rasul kita akan melihat yang pertama lalu Petrus dan yang kedua ini tentang Paulus. Dikatakan dia mempunyai banyak prinsip-prinsip dalam hubungan dengan komunikasinya. Yang pertama yang kita lihat, seorang komunikator ya, seorang komunikator Kristen adalah seorang yang pertama yang lahir baru. Ya, seorang yang lahir baru. Sebelum Paulus menjadi pemberita Injil, ia sudah terlebih dahulu mengalami pertobatan, yaitu melalui perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang terjadi pada waktu perjalanan menuju Damsyik, yang semula untuk menganiaya pengikut Kristus. Sejak saat itu kehidupannya yang lama berubah total, khususnya sebagai penganiaya jemaat Kristus sebelumnya atau sebelum dia bertobat, tetapi sekarang dia justru menjadi pengikut dan pemberita Injil, menyebarkan ajaran Kristus. Saat itu Paulus dulunya merasa sebagai orang Farisi dengan kesombongannya, tetapi sekarang menjadi seorang yang rendah hati. Itu dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 ya. Saya baca saja supaya jelas. Galatia 2
2 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jelas jadi jelas Paulus mengatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dijelaskan bahwa ia telah disalibkan dengan Kristus, tetapi hidup karena Kristus yang hidup di dalam Paulus. Ya, ia yang dahulu menjadi musuh Kristus, sekarang justru menjadi sekutu atau menjadi pemberita tentang Kristus. Nah, lahir baru ini merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan seorang komunikator Kristen. Paulus sangat jelas dalam panggilannya atau dalam kehidupan pertobatannya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 14, silakan kalian baca. Di sana dijelaskan tentang pertobatan Saulus. Di situ dijelaskan bagaimana dia mengalami kehidupan yang dilahirkan, bukan lahir secara jasmani, tapi dilahirkan secara rohani, sehingga hidupnya berubah. Dia seorang yang sudah bertobat, yang sungguh-sungguh hidup, mengerti kehendak Tuhan, ya, melalui titik balik kehidupannya dalam Kisah Rasul pasal 9 itu. Nah, mengapa seorang komunikator harus seorang yang lahir baru? Mengapa? Nah, ini penting ini. Karena hanya seorang yang sudah mengalami hidupnya dirubah oleh Tuhan, yang sudah mengalami Kristus dalam kehidupannya, dialah yang akan mengerti kehendak Allah, mengerti kebenaran-kebenaran Allah yang dibukakan di dalam Alkitab. Karena apa? Karena kebenaran-kebenaran Allah itulah yang akan dikomunikasikan. Jadi inti daripada seorang komunikator Kristen ialah tentu menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya lagi mungkin, siapa orang yang lahir baru itu? Nah, orang yang lahir baru ialah orang yang hidupnya seperti hal Paulus. Dia telah mengalami pembaharuan secara rohani, ya. Mengapa kita ingat dalam kitab Kejadian? Setelah Adam memilih untuk berdosa, yaitu ketika Adam melanggar kehendak Allah, maka pada saat itu semua manusia keturunan Adam telah berdosa. Itu kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 15b. Saya baca itu. Roma pasal 5 ayat 15b. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Nah ini. Jadi itu berbicara tentang Adam yang jatuh dalam dosa dan berakibat pada maut atau kematian. Ya. Tentu dalam hal ini kematian secara rohani. Sehingga hidupnya itu harus dihidupkan atau rohaninya harus dihidupkan. Maka pada saat itu semua manusia keturunan Adam telah berdosa, ya, atau dia lahir dan akhirnya semuanya mengalami lahir dalam dosa. Telah memiliki benih dosa. Jadi kehidupan dosa
kehidupan ingin melakukan dosanya itu sangat luar biasa. Seperti halnya Paulus sebelum dia diubah. Kita tahu kehidupannya yang luar biasa, membunuh orang-orang percaya, ya. Mengejar dan membunuh orang-orang percaya, ya. Tetapi ketika orang berdosa itu menerima Yesus, sebagai juru selamat secara pribadi, kita sudah pelajari bersama bagaimana orang itu bisa mengalami Kristus dalam kehidupannya, menerima Kristus dalam kehidupannya, mengalami pembaharuan. Kita sudah belajar sebelumnya, ya, dalam komunikasi yang unik atau komunikasi yang bersifat pribadi, baik itu Paulus, Samuel, kemudian ada perempuan Samaria, kemudian ada Sakeus, ada Timotius, ada Filemon. Nah, itu dalam Alkitab semua yang kita sudah pelajari bersama bagaimana kehidupannya mengalami perubahan secara pribadi dengan cara Allah sendiri, ya, yang berbeda-beda yang kita sudah pelajari. Maka ketika mereka mengalami perubahan, maka hidupnya, seluruh keberadaan hidupnya, baik pikirannya, perasaannya, atau kehendaknya, atau yang sering kita dengar dengan bahasa pengetahuan, yaitu secara kognitif, afektif, dan psikomotoris, seluruh kehidupannya akan mengalami perubahan. Perubahan bagaimana? Perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, karena itu penting seorang komunikator Kristen, seorang yang harus mengalami kehidupan yang baru atau lahir baru. Karena itu Tuhan Yesus juga, kita ingat, ya, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus bertobat, kamu harus mengalami kehidupan yang diubahkan." Karena ini penting. Inilah starting point kehidupan orang percaya. Seorang komunikator Kristen yang sudah mengalami kehidupan lahir baru ini, maka dia akan mudah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dibukakan oleh Allah melalui firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mengerti, oh ini maksudnya. Sehingga kita mudah juga untuk menyampaikannya kepada orang lain. Bukan karena kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang menolong, memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, jadi seorang yang lahir baru, seorang yang sudah mengalami pembaharuan, baik dalam pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Jadi sangatlah penting seorang komunikator Kristen, seorang yang sudah lahir baru. Sehingga caranya, motivasinya, tujuannya dalam berkomunikasi sebagai seorang komunikator Kristen itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri sendiri, bukan untuk memperlihatkan nih saya hebat, bukan. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan. Tetapi tujuannya bagi kemuliaan Allah. Karena itu yang pertama yang kita belajar. Bagaimana seseorang harus mengalami kehidupan, bagaimana seorang komunikator Kristen harus mengalami atau mengalami hidup yang dibaharui, ya. Itu yang pertama yang kita pelajari. Kemudian bagian yang kedua, ya. Yang kedua, apalagi yang dikatakan seorang komunikator Kristen selain lahir baru, prinsip yang kedua apalagi di sana, mari kita membacanya bersama-sama. Prinsip yang kedua adalah mengandalkan Roh Kudus. Ya. Sebagai seorang pembawa berita Kristus atau seorang komunikator Kristen, Paulus tidak semaunya mengikuti keinginan sendiri. Tetapi Paulus memperhatikan apa yang dikatakan Roh Kudus dalam setiap pelayanannya. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 16
ayat 6 sampai 12. Kisah Rasul pasal 16 ya. Ayat 6 sampai 12. Ya, saya akan membacakannya. Kisah Rasul 16. Ini dia ya. Ini berbicara soal Paulus dalam pelayanannya untuk menyeberang ke Makedonia. Ayat 6 dikatakan di sana, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Nah, ini luar biasa. Roh Kudus memimpin orang pilihannya untuk mengerti kehendaknya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa, ini dia, Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotroke. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantau orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Roh Kudus memimpin orang pilihannya, memimpin umatnya untuk pergi memberitakan Injil. Dikatakan mereka meyakini bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada tempat yang ditentukan oleh Allah. Nah, jadi dari bagian firman Tuhan ini kita penting mengandalkan Roh Kudus. Terus memohon pimpinan Roh Kudus, ya. Roh Kudus dikatakan di sana tidak hanya memimpin tetapi juga mengajar dalam memberitakan, dalam dia mengajar kita, membimbing kita, ya. Saya mau membaca dulu dalam Lukas pasal 12 ayat 12. Di sana dikatakan Lukas 12 ayat 12. Nah, itu berbicara soal pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam bagian terakhir dikatakan di sana, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini dia. Apa yang harus kamu katakan? Seorang komunikator Kristen harus terus mengandalkan Roh Kudus. Ya, karena apa? Kita sudah belajar dan kalian sudah belajar, Roh Kudus adalah aplikator yang mengaplikasikan keselamatan dalam kehidupan kita, tetapi juga yang mengajar, memimpin kita, ya. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 26. Kita mau lihat di situ Yohanes 14 ayat 26 dalam bahan ajar kita. Ayat-ayat itu tidak ada, ya, tapi saya menambahkannya dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya membacakannya demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tidak hanya mengajar, ya, tetapi juga dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, tetapi juga akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus
memimpin kita untuk mengingat segala sesuatu tentang pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita lupa dalam menyampaikan sesuatu khususnya firman Tuhan, tidak mustahil Roh Kudus mengingatkan kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan. Luar biasa ya. Sehingga kita tidak perlu takut sebagai seorang komunikator Kristen untuk terus bekerja, untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang secara khusus Tuhan sedang percayakan kepadamu untuk kamu kerjakan. Tetapi percayalah, kalau Roh Kudus yang mengingatkan itu, pasti itu benar dan tentunya sesuai dengan kebenaran firman. Roh Kudus tidak mungkin memimpin kita ke dalam dosa, nggak mungkin. Tetapi dia terus memimpin kita di dalam kebenaran-kebenaran firman. Ya, jadi kita belajar bahwa Roh Kuduslah yang mengaplikasikan firman atau pemberitaan itu juga kepada manusia. Nah, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi komunikator Kristen yang benar, maka kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu mungkin saat itu mereka tidak terima. Tetapi kita mau percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan mereka, ya. Dan perlu mengandalkan Roh Kudus, karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, pasti dia akan berani untuk memberitakan Injil. Ada banyak ayat-ayat yang kita bisa baca. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, ya, saya baca. Ya, kita perlu mendasarkan itu semua lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga hal ini menjadi jelas. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan di sana, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dikatakan Roh Kudus memampukan mereka untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ini dia ya, ini para murid yang ada pada saat itu ya. Kemudian kita melihat lagi siapa di sini, tentang Petrus, Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Nah, ini pasti kalian sudah membahasnya ya, tentang Petrus, Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Ayat 8 mana dia? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan seterusnya. Nah, itu kalian sudah pelajari. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus dengan berani. Karena dia adalah orang yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mengandalkan. Kemudian siapa lagi? Tentang Stefanus, Kisah Rasul pasal 6 ayat 5. Nah, kita lihat. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Ini bicara soal 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Nah, ini Stefanus yang dipilih, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, Stefanus ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian ada beberapa teman lagi lain yang dipilih untuk melayani, untuk masuk dalam pelayanan. Ini dia. Kemudian jelas kita melihat tentang Paulus ya. Jelas di situ dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Kisah 9 ayat 17. Saya baca. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu
supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, luar biasa ya. Allah menyatakan dirinya kepada Saulus, dan Saulus mengalami sesuatu, yaitu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita tahu setelah dia mengalami hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang diubahkan oleh Allah, maka dalam ayat 19b dia mulai memberitakan Injil, ya. Dia mulai memberitakan Injil, memberitakan Injil kepada saudara dan lingkungannya, dan terus dalam pelayanan yang berikutnya yang Tuhan percayakan. Luar biasa ya, mengandalkan Roh Kudus. Dan orang yang mengandalkan Roh Kudus, maka dia akan diberi kemampuan, diberi keberanian oleh Allah untuk memberitakan Injil, untuk menjadi seorang komunikator yang baik dan yang benar. Gitu ya. Jadi mengandalkan Roh Kudus. Kita sebagai seorang komunikator Kristen, kita juga harus terus meminta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi seorang komunikator yang benar. Mungkin komunikator di antara anak sekolah minggu. Jangan kalian berpikir bahwa anak sekolah minggu yang kalian layani itu tidak mengerti. Mereka tidak mengerti, tetapi Roh Kudus bisa membawa mereka untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa banyak orang-orang pilihan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan, yang akhirnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia sejak kecil dibina terus dalam kehidupan rohani yang benar. Atau ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena dia pernah diingatkan Roh Kudus, karena dia pernah diingatkan oleh Roh Kudus tentang salib Kristus yang diberitakan oleh guru sekolah minggunya, sehingga dia bertobat, dia berubah, dia melayani pekerjaan Tuhan. Itu dia. Atau kita menjadi seorang komunikator di sekolah kita. Di sekolah di mana kalian mengajar maksudnya. Kemudian di remaja, di pemuda, di umum, kaum bapak, ibu, atau di umum. Dan saya tahu itu bahwa ada di antara kalian yang melakukan seperti itu. Terus andalkan Roh Kudus. Yang berikut, seorang komunikator Kristen, ya. Yang pertama tadi lahir baru, yang kedua mengandalkan Roh Kudus. Apa yang berikut? Ini dia. Berhati seorang pelayan, ya. Berhati seorang pelayan. Mari saya baca, ada sedikit-sedikit penjelasannya di sini. Paulus menyadari bahwa dirinya hanya seorang pelayan yang dipanggil oleh Kristus untuk melayani. Setelah dia mengalami perubahan, Paulus mengalami perubahan, dia tidak menganggap lagi dirinya yang paling hebat, yang paling jago, ya. Tetapi justru dikatakan dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang pelayan yang dipanggil oleh Kristus untuk melayani. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Saya baca 1 Korintus pasal 4. Ya. Ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Memandang kami, maksudnya Paulus dan teman-teman dalam pelayanan, Paulus dan tim, kami di sini ya. Jadi Paulus mau ikut sertakan teman-temannya sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Dia ingin dipandang
bukan sebagai orang yang terpandang, tetapi dia ingin dipandang oleh orang lain sebagai hamba Kristus. Kita tahu prinsip hamba, ya. Hamba adalah orang yang harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya, maka hamba ini harus melakukannya, wajib melakukannya. Kalau tidak, berarti akan ada akan ada akan ada hukuman yang bisa saja dialami oleh hamba ini. Nah, ini Paulus. Jadi dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Kristus dalam hal ini, ya. Seorang pelayan, seorang yang taat apapun yang dikerjakannya. Dan hal itu Paulus melakukan, Paulus mengerti, Paulus sadari, ingat. Setelah apa? Setelah dia mengalami tadi lahir baru. Karena itu penting. Itu bagian yang pertama tadi yang kita pelajari. Starting point seorang komunikator Kristen yang sudah kita pelajari adalah lahir baru. Sehingga dia dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup sebagai hamba. Melayani Kristus sebagai hamba. Nah, kemudian yang berikut kita lihat bahwa yang keempat ialah seorang komunikator Kristen adalah seorang yang rendah hati atau punya kerendahan hati. Rendah hati itu berarti tidak sombong, ya. Kemudian tidak angkuh, ya. Saya bacakan dari bahan ajar kita. Bicara soal kerendahan hati, dikatakan Paulus telah mengetahui dari Allah sendiri bahwa ia telah ditetapkan untuk melayani Tuhan. Tetapi ia tidak gegabah atau memproklamirkan dirinya di hadapan para murid lainnya. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 9 saya baca. 1 Korintus 15 ayat 8 dan 9 dikatakan di sana, ya. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini dia. Melihat latar belakang Paulus, dia sangat menyadari bahwa dikatakan dia adalah orang yang paling hina. Dia tidak layak disebut rasul. Luar biasa. Kerendahan hati Paulus inilah yang semakin membuat Roh Kudus memakai untuk terus menjadi pemberita kebenaran firman. Ayat 9 dikatakan, karena aku adalah, saya sudah baca tadi, ya. Sebab aku, ya, oke. Saya sudah baca tadi. Itu ayat 9 dalam penegasan, aku yang paling hina, aku yang tidak layak disebut rasul. Ya. Tetapi justru itulah ini yang membuktikan bahwa Paulus adalah orang yang rendah hati. Ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ingat, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh. Ya. Kemudian dia juga orang yang rela hidup untuk orang lain. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Saya harus baca itu. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 dikatakan di sana, demikianlah kami, ini pelayanan Paulus, ya.
Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Ya, memberi hidup Paulus sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi dia tidak hanya memberitakan Injil, tetapi memberi kehidupannya untuk jemaat yang dilayaninya. Ini luar biasa. Karena itu kita lihat salah satu buktinya, Paulus pergi pelayanan di sana dengan apa? Dia membuat tenda, melayani pekerjaan Tuhan dengan dengan membuat tenda, bekerja ya. Dia pakai untuk orang lain. Jadi dia rela hidup demi orang lain. Kemudian yang kelima, itu bagian yang terakhir. Yang kelima dikatakan di sana, seorang komunikator Kristen adalah seorang yang memiliki keteladanan. Saya baca dari bahan ajar. Paulus tidak hanya mengajarkan teori, tetapi kehidupannya sendiri. Dalam Filipi pasal 3 ayat 17. Saya baca dulu Filipi pasal 3 ayat 17 ya. Dikatakan di sana, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Nah ini dia, luar biasa ya. Teladan yang dimaksudkan apa? Ini dia, kita harus baca dan juga dalam ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Jadi mengikuti teladan Kristus di sini adalah mengikuti kehidupan yang diubah, kehidupan yang sudah kita pelajari di atas, kehidupan di mana Paulus mengalami kehidupan yang dirubah oleh Allah, mengalami kejamahan kuasa Tuhan ya. Jadi keteladanan Paulus di sini. Jadi dikatakan sehingga apa yang diberitakannya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ia berani mengatakan supaya jemaat melayani atau meneladani dia. Teladan Paulus di sini juga berbicara soal teladan Paulus dalam penderitaan ketika melayani. Penderitaan Paulus ketika melayani. Bahkan teladan Paulus ketika ada banyak godaan untuk berbuat dosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ini dia ya. Nah, untuk teladan dalam penderitaan ketika melayani, mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Apa yang teladan-teladan apa yang Paulus ungkapkan di sana. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Khususnya teladan dalam penderitaan Paulus. Jadi dalam pelayanan bukan dalam arti Paulus nyaman-nyaman saja ya. Saya baca 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. Ini dia. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Luar biasa. Ini dia, keteladanan Paulus. Ikutilah teladanku. Teladanku dalam memberitakan Injil. Teladanku dalam apa? Dalam rela hidup dalam penderitaan. Demi apa? Demi memberitakan Injil. Ini dia. Jadi yang Paulus sampaikan adalah kehidupan percayanya, kehidupan pemberitaan firman Tuhannya, bahkan pemahamannya tentang Kristus yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga lewat apa yang kita pelajari pada saat ini, khususnya berbicara soal pelayanan Paulus sebagai seorang komunikator, ya, kita sudah lihat tadi. Yang pertama ialah lahir baru, seorang komunikator Kristen, seorang yang lahir baru, seorang yang mengandalkan Roh Kudus, ya, mengandalkan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, berhati seorang pelayan, saya sudah jelaskan. Kemudian memiliki kerendahan hati. Dan yang kelima, keteladanan. Ya, saya pikir itu dulu materi kita pada hari ini. Dan sekali lagi bahwa lewat 5 poin ini dengan penjelasan-penjelasan tambahan, kalian nanti akan Ibu suruh untuk tetap membuat tugas. Ya, Ibu pikir demikian. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar tentang Paulus yang begitu luar biasa sebagai seorang komunikator. Kami berdoa biarlah kami boleh menjadi seorang komunikator Kristen yang mengerti kehendak-Mu, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, yang juga menyampaikan kehendak-Mu melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga kami terus menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua mahasiswa yang terus belajar dan mampukan mereka untuk terus menjadi berkat, menjadi teladan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.